oh kok harusnya gue sembuh gitu kan, maksudnya ada dihilangkan sedikit rasa traumanya, malah ditambah lagi dengan trauma-trauma baru dengan perkataan verbal yang bener-bener menyakitkan banget gitu sih Kak. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, selamat datang kembali di podcast Disko, Diskusi Psikologi Persembahan KBR. As usual, aku akan selalu mengingatkan, jangan lupa untuk jaga kesehatan mental kamu, karena kamu sepenting itu. Balik lagi sama aku, Mahari, psikolog klinis. Dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget diomongin, dalam artian sering banget nih ngomongin kapan nih kita pengen ke psikolog, dan sering banget ada anjuran untuk pergi ke psikolog, tapi jarang diomongin tentang proses pencarian psikolognya dan bagaimana menemukan psikolog yang dirasa cocok untuk kita. Karena ternyata ada nih beberapa pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya, yang membuat kita perlu sama-sama sadar, sama-sama peka, dan mempersiapkan diri sebelum kita mencari bantuan yang tepat untuk diri kita. Nah, hari ini episode didukung oleh Crisis Response Mechanism atau CRM, dan kita akan mendengar kisah dari Kak Amoy yang berbagi tentang pengalaman pribadinya. Jadi Kak Amoy ini sempat mencari bantuan profesional dengan harapan bisa menemukan ruang yang aman untuk memulihkan dirinya. Tapi ternyata di perjalanan ini justru membawanya pada pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi di ruang konseling yang seharusnya jadi tempat yang aman, justru yang Kak Amoy temukan adalah dia merasa itu tidak aman bagi dirinya. Nah, kita langsung denger aja dari cerita Kak Amoy, dan harapannya cerita ini juga bukan menjadi menakutkan teman-teman KBR untuk mendapatkan bantuan profesional, tapi justru bisa membuat teman-teman lebih aware kira-kira apa yang bisa dipersiapkan dan diantisipasi, dan kalau itu terjadi, apa yang teman-teman bisa lakuin. So, hai Kak Amoy. Halo semua. Makasih ya Kak Amoy, ini kan suatu cerita yang mungkin kurang menyenangkan ya untuk diceritakan. Jadi aku mau bilang dulu, pokoknya kalau Kak Amoy merasa tidak nyaman, gak usah dilanjut ya. Kak Amoy senyamannya aja di sini. Aman Kak. Oke. So boleh mungkin diceritakan sedikit gimana sih kisahnya Kakak memutuskan awalnya untuk mencari bantuan profesional? Oke, izin bercerita ya aku. Jadi untuk pertama itu aku kan mendatangi salah satu rumah sakit besar di Jakarta dengan harapan ya aku bisa menyembuhkan traumaku gitu kan, trauma dan depresiku sih lebih tepatnya. Pas aku datengin rumah sakit pertama ini, ternyata stigma itu datang dari keluarga gitu kan. Keluargaku selalu bilang bahwa kamu ini sebenarnya nggak kena gangguan mental kok, tapi kamu ini cuma kurang iman, kurang ibadah aja gitu kan, kurang dekat sama Tuhan, ngomongnya gitu. Akhirnya ya udahlah, aku memutuskan untuk putus pengobatan karena juga tidak didukung, tidak disupport sama keluarga. Akhirnya aku memutuskan untuk datang ke psikiater di tempat kedua, di rumah sakit yang berbeda di Tangerang. Di situ dokternya cuek banget gitu kan. Aku udah konsul, dok, ini dokter terlalu keras di badan saya nggak bisa nerima obat ini terus-terusan dengan jangka waktu yang panjang. Tapi di situ dokternya cuek, tetap memberikan resep yang sama juga tanpa mau mengevaluasi kebutuhan saya ini apa terhadap obat-obatan yang saya konsumsi gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya putus obat lagi gitu kan, karena ya ngapain berobat kalau obatnya nyiksa dan dokternya juga cuek bebek gitu kan. Sampai akhirnya saya sadar di proses ketiga saya ini, saya udah mulai kayak menyakiti diri sendiri gitu kan. Terus anak-anak juga sering kena dampaknya. Saya memutuskan untuk berobat lagi di rumah sakit yang berbeda dan dengan dokter yang berbeda juga. Ketika sampai di psikiater ini, saya menyampaikan keluhan saya dong. Dok, saya trauma banget nih gitu kan, saya depresi. Cerita panjang lebar, saya baru mengutarakan, dok, saya kok menyadari ya kalau saya suka perempuan. Langsung lah di situ dokternya mengecam keras gitu kan. Dokternya langsung ngomong, lu kan punya anak gitu, lu pernah nikah sama laki-laki, lu apa-apaan suka sama cewek, suka apa perempuan gitu kan, itu bukan kodrat kamu. Ditambah di situ dokternya ngomong, kamu tuh seorang agamis gitu kan, kamu rajin ibadah, kayaknya kalau kamu suka perempuan itu nggak masuk akal gitu kan. Akhirnya aku menceritakan ke dokterku lah, nggak tahu dok, itu kan saya nggak minta gitu kan, itu datang sendiri. Ya mungkin dampak dari trauma atau depresi itu sendiri yang menyebabkan saya begini. Saya kan cuma pengen saya disembuhkan traumanya dan depresi saya, dok, datang ke sini gitu kan. Dokternya bilang, pokoknya dokter selalu mengucapkan, enggak, katanya kamu tuh nggak normal, kata dia gitu kan, kamu nggak boleh kayak gini, kamu inget nggak anak-anak kamu, kalau misalkan kamu suka sama perempuan, gimana anak-anak kamu nanti ke depannya, mereka masih butuh sosok ayah gitu kan, kamu juga masih harus
nikah sama laki-laki, masa kamu nikah sama perempuan? Adalah kata-kata seperti itu yang dokter sampaikan waktu itu. Oh, kok harusnya gue sembuh gitu kan, maksudnya ada dihilangkan sedikit rasa traumanya, malah ditambah lagi dengan trauma-trauma baru, dengan perkataan verbal yang bener-bener menyakitkan banget gitu sih Kak. Dan Jadi, akhirnya gimana itu tanggapannya? akhirnya aku udah setahun ini bener-bener sober banget, nggak ke psikiater lagi. I see. I'm so sorry first of all mendengarkan cerita ini. Maksudnya siapapun itu yang datang ke ruang konsultasi, ini mungkin dengan psikiater ya, kalau aku kan sebenarnya psikolog. Cuman siapapun itu yang datang kan sebagai manusia kita perlu untuk diperlakukan dengan baik ya. Betul. Dan dalam ruang aman yang non judgmental juga. Jadi aku jadi sebenarnya mau tahu yang waktu itu kakak rasain apa ketika mengalami itu. Aku merasa ya udah nggak ada harga dirinya lagi gitu loh. Maksud aku, jadi aku akhirnya bisa terbuka gitu kan, merasakan oh jadi begini loh rasa-rasanya apa sih teman-teman yang minoritas gender dan seksual itu kan, ternyata gini rasanya mereka diperlakukan tidak manusiawi di ruang yang harusnya menjadi tempat paling aman mereka, tempat mereka bahasanya mau menyembuhkan diri mereka gitu kan, tapi mereka malah ditolak, malah dizolimi, bahkan dikata-katain dengan kata-kata yang nggak seharusnya gitu kan. Aku cuma pengen ini doang sih Kak, setidaknya rasa traumaku tuh bisa disembuhkan dan trust isuku tuh bisa disingkirkan gitu loh. Jadi ya mereka tuh harusnya lebih memberikan arahan kayak, oh cowok tuh begini gitu kan, gimana caranya aku bisa percaya lagi sama laki-laki tuh bagaimana gitu lah, arahan. Jadi bukan malah zoliman yang didapat gitu kan. Jadi fokusnya itu ke permasalahan utama kakak, yaitu lebih tentang trauma yang kakak Betul. punya, terus isu kepercayaan, Iya. dan mungkin stres atau kecemasan lain yang dimiliki Iya dia. betul. I see. Dan kalau aku tanya sekarang gitu, apakah kakak merasa kapok ibaratnya untuk datang ke profesional lagi? Ada sih rasa-rasa begitu, pengen balik lagi tapi masih mikir nanti dapat omongan begini lagi nggak ya, nanti Iya. diginiin lagi nggak ya, gitu sih. Jadi ada ketakutan tambahan ya yang Iya. tadinya nggak ada sebelum datang ke profesional. Betul. Dan kalau misalnya waktu itu misalnya kamu pernah mendengarkan orang yang mengalami hal yang serupa, atau kamu ngomong ke diri kamu sendiri deh yang waktu itu mungkin shock gitu ya mengalami Iya. itu, kamu pengen bilang apa sih ke diri kamu? Maksudnya apresiasi atau motivasi gitu Kak. Ya separah apapun gitu kan, terjangan ombak di luar sana, kita harus tetap mendayung perahu kita sih, jangan sampai lompat dari perahu itu sendiri, gitu aja sih Kak. Jadi meskipun itu pengalaman yang Buruk tetap harus buruk dijalanin aja gitu, let it flow, badai pasti berlalu. Dan ini aku mungkin sebagai profesional ya, aku sih sangat-sangat menyarankan mungkin bisa datang ke tenaga profesional yang memang dari reputasinya pun dia non-judgmental dan terbuka untuk berbagai identitas ya. Karena kayaknya itu bukan suatu standar yang udah bisa dipenuhi oleh semua tenaga kesehatan di titik ini. Betul. Oke. Nah kalau misalnya aku sendiri ya, mungkin untuk teman-teman KBR yang lagi ngedengerin ini, kalau mengalami apa yang kakak alami, aku akan bilang sebagai psikolog klinis, tentu klien ini harus merasakan aman dan nyaman di ruang konseling. Jadi kalau ternyata kamu merasakan, kok aku di dalam sesi aku merasa justru aku dijudge ya, justru aku disalahkan ya, justru aku dikucilkan ya, itu adalah tanda bahwa mungkin kamu emang gak cocok sama psikolognya atau sama psikiaternya atau sama siapapun itu. Dan jangan dipaksain, karena semakin dipaksain atau kita jadinya kita mencari validasi gitu ya dari si psikolog kayak ini, padahal udah tahu wah kayaknya dia punya value yang berbeda sehingga nggak masuk nih omongan dia maupun omongan saya pun nggak merasa didengarkan. Itu sesegera aja akhiri dan carilah yang memang cocok. Kalau bisa memang yang tadi ya di dalam brandingnya dia gitu ya, di topik-topiknya ada hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita alamin. Jadinya nggak tercampur aduk lah ya, dan ibaratnya kita mau mencari manfaat tapi lebih baik mudorotnya gitu kan. Kalau misalnya nggak sejalan dan nggak selaras. Dan salah satu hal yang aku mau bilang juga, selain terkait dengan mencari spesialisasi topik-topiknya, cari juga yang punya perizinan yang jelas gitu ya. Mungkin kalau kakak sih udah ke rumah sakit harusnya perizinannya udah jelas ya. Dan juga kalau bisa cari rekomendasi dari temen yang emang udah pernah ke psikiater atau ke psikolog itu, jadi kita tahu nih
kira-kira dia akan cocok atau enggak sama kita. Lagi-lagi ini sama sekali bukan salah kakak ya, itu aku sangat menyayangkan itu terjadi. Tapi gimana caranya biar jangan sampai nih ada kakak berikutnya gitu kan. Kita mungkin agak lebih sedikit berhati-hati, lebih picky supaya bisa mendapatkan pengalaman konsultasi yang memang membantu dan juga melegakan, bukannya menambah trauma ataupun menambah beban. Dan mau tanya juga, kira-kira kalau dari kakak misalnya ketemu teman-teman lain yang mau konsultasi, apa yang kakak akan bilang ke mereka? Iya, makanya aku inisiatif ya. Aku juga korban dari oknum-oknum mungkin psikiater atau bantuan ahli yang tidak profesional. Itu aku bilang tidak profesional kan ya. Aku selalu menyarankan teman-teman kayak, lu kalau ada apa-apa cerita sama gue gitu kan. Mungkin gue bisa feel free buat kalian gitu kan ya. Walaupun gue di Tangerang, tapi aku emang bener-bener nyempetin waktu ke Jakarta Selatan, ke Jakarta Timur, bahkan ke Depok, ke Bandung, ke mana-mana. Cuma buat dengerin mereka cerita doang. Karena mereka nyamannya, gue nyaman sama lu doang Kak cerita. Ya udah gitu kan. Karena aku juga pernah merasakan di posisi begitu, mau cerita nggak bisa, akhirnya jadi kayak membangun support group ya. Iya, aku malah ya udah deh nggak apa-apa, ke gue aja gitu. Yang penting lu tetap hidup besoknya. Iya. Tapi ya jadi Kak Amoy kan berat juga ya. Semoga Kak Amoy juga punya tuh ruang untuk ibaratnya membuang sampah Kak Amoy juga. Iya, pasti. Yes. Dan kalau misalnya Kak Amoy boleh membayangkan ya, let's say abis ini mau pergi ke psikolog lagi atau ke psikiater lagi, Kak Amoy tuh pengennya konseling yang seperti apa sih? Aku pengennya tuh konseling yang kalau bisa tuh kemarin ya Kak, pas konver aku tuh diarahin sama psikologku itu, gimana kalau kamu hipnoterapi aja. Biar pertama kita, kalau kamu emang pengen sembuh, kan aku selalu menuntut kan, aku pengen sembuh dari trauma, aku pengen sembuh dari depresi aku, gimana caranya aku keluar dari lingkaran setan ini. Dan mereka tuh mengarahkan, ya udah ke terapi konvensi aja gitu kan. Nanti kita hipnoterapi, kita buang semua nih yang kayak kamu suka cewek lah, kamu suka begini-begini, kita buang semua. Jadi kita tanamin kalau kamu itu seorang hetero, kamu suka laki-laki dan kamu harus mencari suami buat jadi ayah anak-anak kamu. Itu kayak kataku kayak kok pemaksaan banget gitu kan. Kayak jatuhnya udah diskriminasi tingkat tinggi banget gitu. Tapi kalau balik lagi, yang kamu harapkan sebenarnya ketika konseling seperti apa? Ya nggak dijudge aja sih Kak. Jadi kalau kita kan pasien ya, gitu kan. Datang, kita disambut dengan baik, didengarkan ceritanya, terus baru dicari input outputnya mau kayak apa gitu dong. Dibalikan lagi ke diri kita. Jadi kamu sekarang maunya bagaimana gitu loh. Bukan yang kita baru cerita, dia ngambil kesimpulan kayak lu tuh harus di gini gitu kan. Gitu. Boleh ya Kak ya, abis ini kita ngobrol-ngobrol biar aku kasih rekomendasi teman-temanku yang aku tahu akan bisa memberikan ruang yang aman itu untuk kakak. Oke. Dan ini mungkin juga pesan untuk teman-teman KBR, siapapun itu kalau bertemu atau mengalami respon-respons yang negatif yang tidak membuat kita merasa aman, itu boleh disampaikan juga, boleh komplain juga loh. Biasanya setiap profesi kan punya organisasi profesi juga, dan ini adalah hak kita sih. Apalagi kita udah bayar untuk mendapatkan suatu layanan yang seharusnya non-judgmental, aman, dan fokusnya itu di pemulihan kita. Bukannya tadi ya menambah-nambahkan hal-hal yang malah membuat kita perlu pemulihan lanjutan. Iya, betul banget. Jadi jangan sampai kita merasa karena suatu layanan yang nggak baik kita terus jadi berhenti juga. Menurutku kalau memang kita perlu bantuan, carilah bantuan sampai ketemu yang cocok. Dan mungkin dibandingkan banyak trial and error itu sangat menyakitkan, apalagi kalau kisahnya kayak Kak Amoy, langsung cari aja yang rekomendasinya siapa. Plus bener banget kata Kak Amoy, ceritalah pada orang-orang terdekat yang kita percaya. Karena kadang ya paling ketemu profesional cuma sejam ya. Tapi support system kita kan, kita perlu orang-orang yang bisa kita hubungi setiap harinya. Dan minimal banget kita sendiri jadilah support system yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Terimalah mereka apa adanya sebagai manusia. Jadi kalau misalnya pun ada hal-hal yang gak sesuai value atau kita ngerasa gak nyaman, itu bisa disampaikan, tapi jangan sampai menambah trauma mereka. Gitu. Kira-kira dari kakak ada pesan-pesan terakhir yang mungkin mau disampaikan? Mungkin kalau pesanku gini sih Kak, pandanglah orang sebagai manusia. Jangan pandang seseorang itu dari orientasi seksualnya, dari gender dia, tapi pandanglah dia sebagai manusia. Maka kamu akan bisa memanusiakan manusia-manusia lainnya. Yes.
Bagus banget. Thank you so much Kak Moy udah sharing. Menurutku ini bukan sharing yang mudah untuk dilakukan, tapi harapannya dengan keberanian Kakak bisa menginspirasi orang-orang lain dan juga mencegah orang-orang lain dari mengalami apa yang Kakak udah alami itu. Thank you udah terbuka, dan thank you untuk teman-teman KBR yang udah mantengin sampai sini. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Kalian bisa selalu menyaksikan obrolan kami di YouTube-nya KBR Media, website KBR ID, dan juga platform mendengarkan Spotify. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Terima kasih. Thank you Kak. Terima kasih juga KBR.